Jadi teman-teman, kembali lagi di channel Cito Adventure Madiun. Nah, saatnya kita ngolas di balik layar Gunung Argopuro. Nah, ini saya dapat kesempatan video callan sama warga Cijantung untuk menceritakan pengalaman kemarin di Argopuro. Kemarin ceria, kemarin seru, tapi pasti akan ada sesuatu di balik layar ya. Jadi seperti itu. Oke, ini konsepnya seperti saya sama Mbak Fitri kemarin di Arjuno. Jadi intinya aku video callan, kita dengerin semuanya tentang Argopuro dari warga Cijantung. Oke, simak videonya. Gas. Halo, selamat malam Mbak-mbak dari Cijantung. Malam. Malam. Gimana kabarnya setelah dari Argopuro? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat semua ya? Abis healing. Oke. Udah naik gunung dari Argopuro? Ya enggak lah. Gunung Agung. Oke. Gunung Harta. Gimana, siap ngolas bareng Cito Adventure Madiun? Soalnya banyak yang nungguin, penasaran sama ya semuanya lah cerita-cerita kemarin di Argopuro. Kok tegang, Mas? Oke, mungkin pertanyaannya terkait gunung aja sih Mbak ya. Gunung Argopuro ini kan lumayan apa ya, panjang jalurnya. Terus ya medianya juga seperti itu. Kira-kira Mbak-mbak dari Cijantung ini kok punya keinginan pengen ke Argopuro? Silakan Mbak, siapa dulu yang menjawab? Mbak Septi boleh, Mbak Septi. Mbak Septi. Gara-gara lihat videonya Mas Yunus sih waktu itu yang ke Argopuro. Aku tuh dari dulu pengen banget naik gunung, tapi nggak pernah dapat izin kan. Terus akhirnya lihat Mas Yunus naik Argopuro, akhirnya bilang Fitri lah, ayolah Fit gitu. Gue harus sama Fitri nih sebagai senior ya kan. Senior tua maksudnya ya, Sue. Iya. Jadi sebelumnya Mbak Septi ini belum punya keinginan ke Argopuro sebelum nonton video Cito. Belum, bahkan malah belum tahu kalau ada Argopuro. Bukan anak gunung kan, soalnya. Iya. Mantap. Jadi pendaki online-nya beneran ya? Beneran. Oh, beneran. Oke. Berarti itu sebelum awal ngomong ke saya ya Mbak Fitri kalau pengen ke Argopuro. Iya jauh. Kalau aku kan emang udah ada kepengenan, cuman gak ada waktunya ya. Waktu itu pengen ngikut. Nah, terus abis itu aku kepengen, aku pokoknya kepengen gitu. Nah, terus tiba-tiba si Septi ini, Mbak Septi ini nge-WA aku, pokoknya harus ngajak Empi, nggak mau tahu gitu, pokoknya harus diajak gitu. Nah, kan tadinya juga pengennya minta antar sama Mas Yunus, karena kan Mas Yunus sudah pernah kan itu gitu. Nah, terus aku tadinya pengen di bulan Februari ya, Pi ya, di bulan Februari. Nah, tapi Empi nggak bisa tuh. Terus ya udah deh, aku ngalah karena di Idul Fitri, abis Idul Fitri lah kataku gitu. Empi juga bisa tuh abis Idul Fitri. Kita akhirnya janjian tuh, tutup gitu. Ya, lumayan nunggunya. Oke, jadi ini Mbak Septi berawalnya dari nonton Cito. Nah, terus sekarang ini yang satu rumah ini lucu sebelah. Itu mungkin Mbak Tri di belakang gitu. Gimana Mbak Tri? Ini aku cepet kaget kemarin Mbak Tri ini ternyata udah lama banget ngikutin Cito. Dari kapan Mbak? Penasaran aku. Aku Cito dari pertama, Mas Yunus pertama gunung apa tuh? Lawu ya? Lawu. Lawu. Dari Lawu itu. Iya, dari yang Lawu itu. Sama Mr. Pertama Kadek. aku. Iya, sama Mr. Kadek. Masya Allah. Masih Mr. Kadek. Wow. Dari pendaki online. Soalnya kan aku kaget sama itu tuh kaosnya loh. Kaosnya ini kaos pertama aku jualan kan dulu. Sekarang udah nggak ada loh itu. Kaget loh.
ternyata selama ini terjadi Mbak Tri ya. Wah, mantap. Ya aku sebenarnya kemarin ada kebanggaan, wah ternyata bisa keturutan sama orang pendaki online yang pertama itu di situ. Mbak Tri, keren. Yuk, yang lain. Ayo yang lain yang mau mendaki sama Mas Yunus. Terus mungkin Pak tanya yang dulu aja ya Mbak. Kira-kira punya keinginan naik sama saya nggak dulu? Siapa nih? Aku. Iya. Iya. Waktu pokoknya kan aku pengen naik gunung tuh dari SMA Mas. Pingin banget sama. Tanpa ada izin kan otomatis nggak keluar dana. Iya. Gitu Mas SMA. Udah. Akhirnya suka nonton video-video pendakian. Cuman ya gitu kan. Jalurnya sedikit doang gitu kan, review jalurnya cuma ya sekilas. Terus aku menemukan tiba-tiba wah ini bagus nih review jalurnya dari perjalanan menuju base camp, terus sampai puncak tuh review jalurnya tuh semuanya, aduh bagus nih, sudah aku ikutin sampai sekarang. Keren. Dari nol ibaratnya Pak ya. Dari nol. Mantap. Semoga nanti bisa naik bareng lagi sama Mbak Tri. Amin. Terus kalau Mbak Fitri ini kan udah punya pengalaman sendiri dibanding Mbak Tri sama Mbak Septi ya kan. Senior malah sama saya lebih senior Mbak Fitri loh. Jujur aja. Iyalah. Udah lama. Terus untuk ke Argopuro ini awalnya kok bisa ngajak saya? Jadi sebenarnya itu kan emangnya cita-cita aku pas 2013 lah ya. Pengen banget ke Argopuro karena tuh dia itu nggak tinggi karena datar gitu ya. Dan itu butuh waktu lama. Nah terus Mas Yunus sama bertiga itu naik ke sana kan, aku udah kepengen banget sebenarnya. Terus Mas Yunus ke sana bertiga kan, aku nggak punya waktu itu ya. Ya udah akhirnya aku pengen anterin sama Mas Yunus gitu. Nah terus baru itu aku si Empi tiba-tiba nge-WA aku, nge-Instagram aku, nge-DM. Nggak janjian dulu sebenarnya? Sebelumnya nggak janjian? Enggak? Belum? Nggak janjian. Belum. Kok Mbak Septi bisa punya omongan pengen ke Argopuro? Karena nonton Mas Yunus. Itu gunung yang pengen dari dulu Mas, aku juga. Oke. Maksudnya kan ada banyak gunung yang lebih indah, lebih enak. Kok Argopuro ini termasuk barbar juga loh. Itu karena jalur aku senangnya tuh, maksudnya tantangannya jalur terpanjang itu ya. Nah, pengennya dari situ tuh. Oke. Kok gini? Mantap. Ya sama berarti Mbak. Terus Mbak Septi kok bisa ngomong ke Mbak Fitri, itu ceritanya ngajak kan ya? Iya, ngajak. Gimana? Pengen diajak. Kok nonton videonya Mas Yunus itu. Gara-gara lihat video itu kan. Wih, kayaknya jalurnya nggak susah-susah banget nih, Randai. Anjay. Dari itu ternyata. Oke, berarti ya wis lah. Tapi ini sebelum cerita lebih lanjut, sesuai nggak seperti yang dipikirin di awal dari Mbak Septi? Kayak di video. Sedikit mengejutkan lah ya, ternyata. Mengejutkan dari itu. Ya jalurnya, ya kan, coba orang pertama kali naik gunung langsung belasak-belasak kayak gitu, ternyata nggak selama itu ya kan. Iya. Tapi patut dicoba lah, itulah langsung pengalaman ya kan. Iya langsung.
Itu ibarat naik tangga itu langsung Mbak Septi itu langsung loncat ke berapa tangga? 100 lah. Dari 1 langsung 100. Terus Mbak Tri? Ya, iya memang awalnya sih senang gitu, maksudnya Sesuai ya jalurnya maksudnya. sesuai, Sesuai yang digambarkan Sesuai, sebelumnya. sesuai. Cuman ya berasak-berasaknya itu aja yang Oh, kaget berasa-berasa. juga. Ya, Ternyata soalnya habis landainya, kebakaran. iya, ternyata landainya pun nggak selandai banget. Iya. Kemarin Mbak Tri yang sering nanya, ngajak gak? Kalau tak hitung banyak gitu. Terus dari Mbak Fitri, sesuai. Kalau aku nggak sesuai, karena kalau aku ngeliat di YouTube Mas Yunus itu kan sabananya tuh emangnya sabana terus. Ternyata ada berasak-berasaknya gitu. Banyak gitu. Berasak lagi. Iya, kataku gini, Iya. kok jalurnya tertutup, kok nggak ada sih di YouTube-nya Mas Yunus? Aku makanya gitu. Banyak yang nggak di-shoot ternyata pas Iya. di YouTube-nya Mas Yunus yang pertama. Apa Nggak beda? gitu, Karena Mbak. beda. Emang beda, Mbak. Bener-bener aku juga ngerasain gitu. Tertutup itu. Bener-bener tertutup. Kemarin enggak? Kemarin terbuka waktu masih Iya, terbuka. Yang keras itu waktu setelah kita camp di Sabana kecil itu kerasa. Maksudnya pas masuk hutannya. Nah itu berasuknya kerasa di situ. Oke, mungkin itu yang di awal aja ya, Mbak. Nah, lanjut. Nah, terus Intermezzo ya tadi ya? Iya, intermezzo. Nah, ini gak serius kalau ini. Nah, ini buat teman-teman yang di rumah atau pendaki-pendaki yang dari sekitaran rumah Mbak Septi, Mbak Tri sama Mbak Fitri, ada tips gak perjalanan dari Jakarta ke Besuki? Kemarin kan naik bus, bisa dikasih tips lah dikit-dikit. Tapi kasih tip dong. Fitri aja. Fitri apa? Yang punya ide naik bus siapa wis? Ayo. Kan kita itu apa namanya, kita rembukan. Kan umumnya itu yang dari mana, Jakarta atau dari intinya dari sana itu naik kereta. Lah ini enggak, beda ini. Jadi apa ya, aku juga punya, wah keren, bisa langsung, maksudnya gitu. Meskipun bus sama kereta nyamannya beda, tapi kan kalau bisa langsung ke tujuan kan enak tuh, Mbak. Iya, nggak Nah, pindah-pindah. Kemarin berangkat naik bus apa? Sinar Jaya. Sinar Jaya sleeper ya? Iya. Oh iya, sleeper ya. Kalau naik kereta perbandingan harganya sama naik bus kemarin? Kalau naik kereta dari kan kita karena kita posisinya di Pasar Rebo, jadi kan kita harus ke Gambir dulu ya, Gambir atau Pasar Senen. Nah itu kan kita butuh waktu lagi ke sana. Nah terus keretanya itu ada kereta yang menuju paling terakhir itu apa namanya? Banyuwangi, Bukan. Surabaya, bukan. Yang Pendalungan, kereta Pendalungan. Waduh, kurang tahu kalau keretanya. Itu namanya daerah apa? Di itu loh, yang Mas Yunus naik bus ke situ dulu, terus baru Probolinggo. Iya. Jadi itu dari Pasar Senen ke Probolinggo. Berarti kan kita ada waktu. Kita harus naik bus lagi dong ke Besuki. Nah, dengan tarif itu paling murah kayaknya 650 atau 670.000. Itu kereta. Nah, itu. Sampai Iya, kereta. Probolinggo. Iya, sampai Probolinggo doang. Nah, jadi kan 2 kali tuh transit. Iya. Ya udah, akhirnya kita mutusin bus karena langsung ke Besuki. Dapat tuh kita ke Besuki. Nah, kita nyari yang paling nyaman tuh. Itu Empi, urusan yang nyari nyaman Empi ya. Nah, Iya. itu dapat dong sleeper itu gitu. Berapa kemarin Mbak sleeper? Dari Pasar Rebo ya berarti. Safety yang makan. Berapa Mbak? Kemarin 550 Sinar Jaya tuh. Tadi kereta 600 berapa? 600-an ya? 70.000, 670.000. Kalau bus 550. Iya, sampai Besuki. Sampai. Jadi rekomennya lebih ke bus
Kalau ke sana ya. Ada berapa jalur? Berapa bus pemberangkatan kalau ke Besuki? Satu. Satu aja. Kalau untuk Sinarjaya ya, Oh, berarti banyak selain itu. kan ada yang lainnya, cuman nggak sleeper, Mas. Oh. Kita cari Aku serius, lupa. kalian bisa langsung tidur. Iya, benar. Oke, jadi itu tips perjalanan dari Jakarta ke Besuki, mending naik itu bus. Ada Kalau banyak dibandingin yang sama itu, kalau dibandingin sama iya, lebih rekomen naik bus. Harganya juga lebih rekomen. betul. Oke, lanjut Aman. untuk perjalanan di mana ya enaknya? Langsung ke yang paling sering ditanyain ke ini di story. Soal ojek aja, Mbak. Gimana ojek kemarin setelah nonton video saya terus ngalami sendiri? Oke, dari Mbak Tri dulu aja, wis. Gimana Mbak Tri? Kesan-kesannya? Soalnya itu sebentar. Soalnya aku sendiri juga ngalami waktu musim hujan. Beda banget. Kalau Mbak Tri gimana? Langsung musim hujan soalnya. Ya, seru-seru menegangkan ya. Aku tuh nggak, selama naik ojek itu pandangan ke pundak tukang ojek, Mas, kalau pas jurang-jurangnya nggak berani lihat. Wow. Maksudnya punya gambaran se-ekstrim itu enggak? Iya. Sebelumnya kan nonton video saya kayak gitu. Kemarin debu kan ya. Kalau ini kan versi musim hujan. Kok setelah nonton video Mas Yunus kemarin ternyata lebih gini gitu loh. Iya, iyalah. Kalau ngerasain sendiri kan lebih gimana gitu ya. Kalau ngelihat kan, wes ojeknya, kita ngeliatnya ke Mas Yunus kan lurus-lurus aja tuh. Cuman jalannya aja yang nggak bagus gitu. Ternyata pas ngalamin sendiri ya, wah sungguh menegangkan. Tapi kemarin yang bonceng Mbak Tri yang paling nggak ada kendala kan? Lancar terus. Siapa bilang? Aku 3 kali ganti orangnya yang bawa. Bukan yang dari atas, yang di awal. Oh, yang dari awal. Oh, Iya. dari awal aman. Nyaman ya? Kan paling cepet awal kemarin. aman. Paling pertama justru paling depan. Sampai nggak kerekam sama sekali loh. Iya, ngebut aja tuh bapaknya. Senior kayaknya. Betul. Terus Mbak Septi gimana? Ojek pertama, wes. Iya sebentar. Sebelumnya Mbak Tri pernah naik ojek di gunung? Belum ya? Siapa? Belum lah. Belum ya. Pertama Kalau ke ini. gunung belum. Itu pertama. Pertama dan se-ekstrim itu. Oke, terus Mbak Septi gimana? Kesan-kesan naik ojek. Tulang aman? Gimana ya? Kalau tulang aman. Aman ya. Awal-awal masih aman ya kan. Oh biasa aja nih ya kan pas dari base camp. Tiba-tiba kita berhenti tuh. Banyak dikasih rantai ya. Oh iya. Nah, mulai dari situ. Ini kenapa kan tiba-tiba berhenti kan? Ini kenapa kok berhenti sih? Ternyata masang rantai kan, masnya. Nah, dari situ baru, wah, luar biasa nggak berhenti ya Allah. Udah, ya kan nanjak kayak gitu, jalurnya sempit, kanan kiri ya kan, mentok kan, apa sih, tebing gitu kan. Udah gitu sempat mogok kan, ojek aku kan. Belakangku Mas Yunus sih, kalau nggak salah ya. Iya. Padahal di atas sebelum Mas Yunus kelihatan tuh udah stop gitu berhenti, tapi kayaknya nggak denger deh itu. Kan mogok tuh. Wah ya udah berapa kali turun kan, mogok berapa kali jatuh juga tuh sebenarnya aku nyangkut. Untung nyangkut di tebingan kan sampingnya. Langsung loncat ke belakang ya kan pas mau miring-miring gitu. Selamat lah. Luar biasa pokoknya di situ berapa kali mogok tuh udah. Ya kemarin ojek Mbak Septi ya yang paling kacau. Yang kacau malahan ya. Ternyata motornya rusak ya? Atau iya rusak ya? kemarin. Mantap. Gak tahu aku. Luar biasa. Mbak Septi juga pertama kan naik ojek di gunung? Iya, pertama. Mantap. Nanti kalau naik ojek yang lain bisa gini sombong.
Masih gitu. Pernah tuh biasa aja ternyata semua pegangan. semua kepegangan. Soalnya Iya. kejadian ojek Argo Puro ketika musim hujan itu emang gitu. Jatuh itu hal normal. Jadi kemarin the best lah. Terus Mbak Fitri gimana? Ojeknya, Ah. aku kan paling lama. Oh Kan, iya. Iya. Iya, kayaknya paling lambat aku sendiri ya. keberatan beban katanya. Depan belakang berat ya. Terus aku ngomong gini kayaknya deh. Hati-hati ya Mas, gak apa-apa pelan gitu. Oh, jadi itu makanya kok pelan banget. Iya, Setelah ke salib pertama kan itu langsung jauh. Paling ketemu Jauh. pas masang rantai. Habis itu juga ketinggalan lagi. ditinggal. Hmm. Iya. Jadi San- nggak terlalu ngeri ya dari goyangan hati-hati motornya. banget. Oh santai. Baik banget pokoknya itunya Masnya. Hmm, TOP BGT Mas-mas yang itu. mantap. Kemarin kan kita naik terlalu siang ya Mbak. Itu sebenarnya kan boleh, itu nggak boleh. Kecuali kita campnya di Mata Air 2. Hmm. Kita kan lanjut. Nah, itu kan malam. Itu pertama soalnya. Trek malam Argo Puro. Kan nggak boleh dilarang. Nah itu gimana? Apakah ada perasaan-perasaan yang beda sama gunung lain? Pas malam itu. Mm-mm. Itu mah banyak ceritanya, Pi. Nah, ini Tapi aku nggak tahu loh Mas kalau dilarang jalan malam itu. dari segi aku- hewanya. Oh, Heeh. iya nggak tahu sama sekali karena Nggak di tahu. pikiranku ya udah santai aja. Pikiranku tenang banget di sana. Anjay. Bukan main emang Mantap. leader kita. Itu. Tapi Jalan ada sesuatu orang kah? biasa, aku aman-aman aja loh. Mm-mm. Karena pikirannya beneran kalau di rumah kan suka penakut ya gitu. Pas di sana kok tenang banget, bahkan berani jalan di depan kan malam-malam. Pas Iya, masanya juga Keren banget sih gue berani di Punya depan. satu gitu. Mas bilang keren Mas. Mm-mm. Senang banget pertama kali jalan malam di depan ya kan. Pertama kali naik gunung gitu. Wih, nggak nyangka sih bisa berani. Asik. Tapi kemarin pertama jalan malam, Mbak Septi. Yang kapan? Maksudnya waktu sebelumnya ke naik perahu gunung doang gitu. Oh, ke perahu pernah ya? Iya, waktu ke perahu doang itu supaya kalau kata Fitri sih supaya nggak kaget aja ngelihat jalurnya. Ternyata pas Oh. siang memang wow. Iya sih. kalau Jadi perahu. gitu triknya. Berarti pas malam Mbak Septi tenang gitu ya, nggak ada perasaan yang bikin takut atau apa gitu nggak? Enggak, Nggak aman sama aja. sekali. Kecuali yang Mantap. pas kan kita sempat istirahat tuh ya. Ini langsung aja nih. Mm-mm. Pas gimana tuh yang Mas Yunus madep ke arah jurang situ kan? Yang istirahat kan Duduk ya? kita kayu ya? Jajar. Yang aku mundur ke belakang duduknya. Mm-mm. Terus kan udah nih kita mau lanjut jalan kan. Aku diri lah di situ. Udah nyampe depan urutan duduknya Mbak Tri, Mbak Fitri, aku paling belakang. Aku diri udah sampai depan Mbak Tri. Ada suara apa, Fit? Oke. Mantap. langsung lari aku. Suaranya gimana? Yang aku bilang merak itu ya? Iya. Itu kan emang jauh ya suara yang aku dengar loh ya. Kalau aku di belakang banget. Deket ya Fit ya? Deket ya. Kenapa itu suaranya? Kayak abis keinjak empi, kedudukan empi jalan aku gitu. Aku langsung lari. Bibrit. Tapi langsung ngomong di tempat, mantap. Aku ya langsung kan aku juga denger tapi kan bukan yang di sebelah itu, di belakangnya yang jauh kan. Tapi Mas Yunus kalau denger juga kaget pasti. Aku kan kita nunggu, aku nunggu nih gini. Aku kan lari tuh. Ngedahuluin Mbak Tri ngomong apa coba pas aku dia Fitri, aku ngomong
Fitri tetap di belakang, nggak mau. Langsung aku gini, oh iya, aku langsung mau ke belakang lagi kan. Terus aku matiin tuh kalau I-nya itu cuma sekali. Aku takutnya itu aku takut. Ternyata cuma itu lagi 2 kali doang. Gitu. Oke. Tapi pas di tengah hutan nggak ada yang bau bagas ya, babi? Nggak ada. Bukan bau bagas. Yang kita rasain bukan bau bagas. Oh iya, ada ini kan Fit, nggak jauh dari yang kita suara tadi tuh. Tapi kayak ada yang kan pohon-pohon tuh sebelah kanan, Sebelah kiri. kanan kiri kan. Tapi yang sebelah kanan itu kayak pas kita jalan kayak serak gitu. Kayak cuma kan Mas Yunus kan bilang bau bagas nih, bau bagas. Kalau aku kan nggak tahu ya bau bagas kayak gimana ya. Jadi pikir Aku nggak tahu sih. mungkin bagas kan gitu kan. Sekarang Mas Yunus bilang bau bagas terus. Ya udah pikirannya kan positif jadinya. Oh, ya udahlah gitu kan. Tapi Fitri bisa dengar nggak? Kita dengar soalnya Sebelah kanan. sebelah kiri. Kiri sini, kiri. Kiri. Kan kiri gitu ya? Pas kita jalan, terus dia Kiri kayak ngikutin ya. sama kita. Kanan tahu. Kanan. Berarti jurang dong. Iya, kan Yang di situ kan arah ada sunset pohon-pohon itu juga ya? kan tinggi. Iya, pokoknya pas jalan itu ada bunyi di antara pinggir itu dah pokoknya. Tapi aku dengar pas aku samain sama Mpi ngerasain apa? Ternyata sama, kita dengar juga. Nah, kita mau tahu nih, Mas Yunus dengar gak sih sebenarnya gitu. Kalau di situ aku lebih ke fokus ke itu hewan sih kemarin. Jadi fokusku kanan kiri terus, nggak ke arah itu. Tapi dengar. Nggak dengar. Biasanya kan kalau kita terlalu fokus begitu kan Pak, kan diem terus toh kemarin pas jalan. Nah makanya itu kan, kalau aku kan nggak, aku lebih ke mikirin yang lain. Misal kayak nanti tiba-tiba ada macan kubang atau apa gitu, malah pikiranku ke situ. Jadi yang lain nggak tak pikirin wis. Cuma untuk nggak ngomong. Cuman kita berpikirnya positif aja, positif mungkin gerak gesekan celana jalan gitu kan, aku berpikirnya gitu aja. Itu baru masuk hutan. Iya. Maksudnya mulai malam maksudnya. Mulai gelap ya Mas ya. Iya. Pokoknya pas mau maghrib kan. Iya. Beneran. Berarti beneran ada yang ikut dari awal. Orang di kuping aku Seruk-seruk gitu kan. Jelas banget itu, jelas banget. Diem aja kan kita kan. Iya. Masalahnya Mpi jalannya juga itu secepat tak. Iya. Terus kita ngikutin juga ya. Kita fokus banget. Iya, jadi berpikirnya cuma gesekan celana, jadinya nggak mau pikiran macam-macam. Mantap. Terus kemarin kan lumayan panjang ya di hutan situ. Ada sempet frustasi gak nyampe gak? Itu kan lumayan panjang. Waktu ke Sabana Kecil itu paling barbar sendiri loh sebenarnya jalur itu. Iya, yang turunan itu tuh Mas yang turunan kan ya bikin down. Cuma Sabana Kecil pas mau berangkat ya? Iya, maksudnya pas mau camp. Iya. Oh itu. Nah di dalam hati aku gini, kata Mas Yunus, ini abis itu langsung sabana. Ini hutannya nggak kelar-kelar. Kalau gitu tuh gerutu di dalam hati, tahu gak sih? Terus gini, ini gue dikit lagi, terus dikit lagi. Aku amat gitu. Lagi kan dikit dulu kan. Kan kita taunya, lah ini kok nggak ada ya di YouTube-nya Mas Yunus, nggak ada juga kan? Di mana? Pas malam-malam, wah Nggak saya ada. kelewatan gitu. Terus gini, nggak terduga bakal jauh sejauh itu kan Mas. Iya. Makanya kita selalu nanya gini, Mas ini
turunan gini, enggak itu lurus aja gini. Lah kok tanjakan lagi, itu belok dikit nanti juga udah nyampe, terus masih jalan lagi gitu. Itu juga nggak apa ya, lupa ingat lah Pak, pas di situ kan malam ya, di kemarin siang. Iya. Kok agak ya kayak pertama juga itu pas di sebelum camp itu. Makanya aku cuma ngandelin map, dan mapku kemarin ada miss itu antara hutan sama sabana itu ternyata udah beda. Mapku map lama. Makanya itu aku, ini habis ini sabana. Aku terus mikir, loh kok masih di hutan ya? Kalau lihat di map itu udah sabana kemarin. Makanya aku bentar lagi terus kan. Itu. Bayangin bentar laginya itu dari kapan, Bi? Sampai jam 7 ya, Bi ya? Akhirnya Mbak semakin malam ngelihat sunset aja gini, aduh udah gak nafsu lagi ngeliat sunset. Masya Allah. Itu sebenarnya aku kayak apa ya, biar nggak terlalu fokus aja sih Pak, kan aku tujuannya cuma satu, ayo jangan lepas dari hutan ini, soalnya aku merasa kayak yo hewan bukan yang lain, hewan gitu loh, pikiranku langsung ke itu, makanya ayo segera sampai sabana. Makanya aku bentar lagi sabana, belum, ini udah sabana sebenernya, makanya itu. Tapi malam di Argopuro itu emang beda Mas hutannya. Ya emang beda banget, sunyinya sunyi, wah bener-bener kayak Sunyi benar-benar sih gitu, nggak ada suara. Suaranya cuma binatang doang. Paling beda itu. Mungkin hanya beberapa pendaki loh yang jalan malam itu di Argopuro. Kalau nggak terpaksa gitu mungkin nggak bakal mau. Oke, itu berarti yang di hutan. Kira-kira ada yang kurang nggak? Ada yang mau disampaikan? Ada lagi tuh, tapi bukan di hutan ya. Yang Empi bilang gini, itu pohon nggak kelihatan gini. Itu tuh di depan ada pohon. Terus aku ngeliat gini, mana pohon sih? Empi juga nggak ngeliat kan ada pohon. Yang di mana? Di sabana kecil. Kan gini, nih kemana lagi nih Mas? Lurus. Terus habis itu tuh kan ada pohon, emang nggak kelihatan pohon, kata Mas Yunus gitu. Terus kita nggak ngelihat semuanya, nggak ngelihat pohon itu, cuma Mas Yunus lihat pohon. Ya itu pohon yang itu kan, ya termasuk di tempat camp. Iya, yang pohon sabana kecil itu. Iya. Tapi Mas Yunus bilang gini, itu pohon masa pada nggak ngelihat? Mana sih, kata Nyampi, itu di depan. Aku gini, iya mana sih? Terus aku iya aja gitu, padahal nggak ngelihat pohonnya mana. Masih lihat dulu. Kelihatan gelap loh. Gelap banget. Enggak, maksudnya pohonnya kan beda, kan kabut kan ya. Kan kelihatan hitam besar gitu kan, kayak gitu. Masa nggak lihat? Kok iya? Enggak, makanya lagi. Untung Ampi tetap pede di depan, tetap jalan. Oh iya, pohon mana? Itu tenang, pikirannya tenang. Aduh. Jadi itu ya Mbak, yang di hutan ada sesuatu ternyata. Aku nggak sadar. Oke teman-teman, lanjut lagi pertanyaan yang ini kesan-kesan aja ya buat yang pertama. Aku mau tanya, Argopuro itu kan terkenal dengan sabana ya, yang cukup luas. Sampai aku kemarin ngomong, saatnya kita berbosan-bosan ria di sabana, pas di sabana besar, ya kan? Terus itu gimana? Kesan-kesannya ketemu sabana seluas sepanjang itu dari Mbak Septi. Sebelumnya Mbak Septi udah pernah lihat sabana? Belum dong. Belum ya? Oke. Silakan. Gimana? Gimana ya? Anjay. Luar biasa. Luar biasa. Luas banget nih, bisa buat rebahan ya kan, buat kita kaum rebahan gitu kan. Emang bener. Begitu aja. Begitu aja. Soalnya Mbak Septi kan belum pernah lihat yang lain ya, jadi mau buat perbandingan kan nggak bisa ya. Nanti kalau mungkin dicoba di sabana yang mana gitu, Merbabu atau Ceto, Lawu itu bisa. Nanti bisa, bedain wes. Ya. Kalau Lawu mah ayo aja besok gas. Mau sekarang ayo wes.
Mau tuh Mas ke sana. Iya, buat perbandingan. Terus gimana untuk Mbak Tri? Sabana keren. Iya, Keren aku aja ya. bilang keren. Keren. Itu lebih luas dari lapangan bola. Sabana. Itu yang Cikasur. Iya, Sabana besarnya pun ya iya. Pokoknya Ngalami bosen nggak pas di perjalanan? aku menikmati aja. Mbak Septi juga gitu. Menikmati ya. Menikmati aja. Kok aku sih kemarin sih bosen. Coba sing kemarin yang baru ini enggak. Emang beda, enaknya musim hujan. Untung nggak musim panas. Wah, bosen tuh. Soalnya kita jalan itu tuh Tersangkung. nggak gitu, Mbak. Terus Mbak Fitri gimana, kan senior ini senior. Senior melulu. Iyalah, paling senior loh ini. Kalau aku, iya Mas Yunus kan di awalnya nanti kita bakal bosen nih. Tapi aku nyari bosennya tuh sepanjang jalan, mana bosennya ya. Akhirnya Mas Yunus ngomong di Cisentor kayaknya gini, ngomong di mana gitu. Kok aneh nggak membosankan seperti yang Iya. Mas bilang gitu. Lah iya bener, berarti di pikiran aku gini. Katanya Mas Yunus bosen, kok ini enggak ya gitu. Apa yang diomongin Mas Yunus itu pasti aku aku cari-cari tuh, cari tahu, aku rasain gitu. Enggak bosen gitu. Emang ya gitu sih, kemarin pas musim panas, musim hujan ini itu udah nggak ngerasain aku. Vibe-nya beda pol. Mantap ya Mas. Keren ya. Karena kabur. Keren banget. Yes, karena kabut juga. Oke, langsung kesan-kesan ketemu Cikasur aja, Mbak. Kemarin kan ada kejadian itu tuh. Yang itu loh. Yang hitam-hitam di tengah. Black Panther. Oh ya. Macan kubang itu gimana itu? Kan kalian tuh pada sibuk ya, sibuk ngapain nggak tahu dah, kalian punya kesibukan masing-masing. Nah aku kan lagi begini nih, terus habis itu, ada item-item tuh, nengok turun gede, terus makanya aku kaget, takutnya emang binatang ya. Itu loh. Nah kan kalian ngeliat semua tuh apaan. Terus awal sih emang iya sih, Mbak. Tapi lama-lama kok berkibar kayak bendera. Tapi kan kayak mata merah. Iya, matanya itu loh yang bikin dia kalau aku lebih ke kuning sih, Mbak, kemarin ke merah. Jeblas loh itu. Matanya kuning. Kuning, aku Kuning lihat naik kuning. Ya. Nanti coba tak zoom lah di sini. Makanya itu aku langsung wah. Mana itu kan Gopuro baru buka ya. Jadi aku terus ya positifnya kemungkinannya ke arah situ iya ada, cuma tiba-tiba gini bus. Lah berkibar dong. Apa itu ekornya? Tapi pas turun ngecek gak? Enggak ada ya, enggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Hilang. Ngecek gak ada soalnya. Maksudnya kalau emang itu terbang di sekitar pun tak lihat gak ada. Apa nggak kelihatan gitu? Enggak. Mantap. Nggak tahu itu apa. Oh iya, satu wes. Ini random. Nah, mungkin di Cikasur ini kemarin jadi bahan pembicaraan ya di kolom komentar. Cukup ramai dan sangat mengerikan. Ini pengalaman pertama saya tahu. Itu gimana, Mbak? Kok punya pikiran segerombol itu? Itu sungguh di luar nalar. Beneran mau gerombol gitu? Enggak gerombol kan itu di situ. Ada depan. Mau misah. Wow. Aku sampai nggak bisa ngomong kemarin. Cuma ketawa terus. Memang kebiasaan gitu ya? Enggak. Apa karena takut atau karena memang kebiasaannya gitu? Kok kebiasaan ya? Gimana itu? Takut padahal. Takut ya? Karena takut, Mas. Jadi nggak berani mencar. Sekarang Ya, gini nih, oke. posisinya
Empi itu mau pup, tapi dia maunya ditemenin. Ya gak? Nah terus aku juga posisinya gak mau nih, kalaupun kita berdua doang sama Empi, aku berdua sama Empi juga, aku gak mau gitu. Makanya aku gini, Mas Yunus tetap di situ gitu, Mas Yunus tetap di situ karena tuh gak enak. Apa mungkin kesuges sama si Cerita. itu Mas Jeffrey. Iya, Mas Jeffrey. Itu jadinya aku selalu ngeliat ke pohon itu. Jadi makanya setiap keluar aku minta Mas Yunus ngeliat lah, maksudnya nggak jauh dari Mas Yunus gitu. Nah terus kalaupun kita di spot yang berbeda, nggak mungkin nanti mau di situ. Iya nggak? Nggak bakal lagi iya. Iya, gitu posisinya. Jadi yang lebih aman ya udah kayak gitu doang. Tinggal menerima yang ada nantinya. Gitu. Aku sampai sekarang kalau disuruh inget-inget sesuatu yang unik di Argopuro paling ya itu. Mungkin di next kemudian hari bakal tak ceritain di orang yang lain pengalaman itu. Aduh, unik. Berjamaah. Oh iya, kemarin kan Mbak Fitri tahu ya cerita terkait Mas Jeffrey. Untuk Mbak Tri sama Mbak Septi tahu nggak? Nggak ya? Awalnya enggak. Kan maksudnya ceritanya pas udah di mana itu ya? Udah lewat Cikasur deh. Kayaknya. Emang aku cerita itu? Sempat ngomong, tapi udah lewat dari situ. Oh, nggak tahu. Yang soal itu Iya, yang sering-sering muncul di Cikasur? Iya, yang Mas Yunus Iya bilang, tuh. Mas Jeffrey, lihat ada yang duduk. Iya. Wah, itu kalau tahu semua gimana loh? Aku kemarin agak mikir itu. Wah, aku sebenarnya ya gitu, Mbak. Kenapa aku sebenarnya pengen pindah Penda kemarin itu. Aku kemarin di sebelah kiri kan ya. Mas Yunus yang belakangnya Makanya itu aku pengen tak pindah biar nggak ngelihat gitu. Kesel itu aku. Kan kita ngobrol nih. Kita ngobrol, Mas Yunus di situ. Aku di sini mandangin Mas Yunus. Tapi di situ kelihatan. Aku begini. Aku sampai kayak gini. Mungkin enak begini. Aku begini aja. Sebelumnya kan Gali ditinggal sendiri. Kalian foto-foto. Aku tuh kebangun, tahu nggak? Kebangun itu situ nggak tahu, ngantuk berat banget Mas. Itu nggak kuat mata melek. Makanya aku tidur kan nggak sadar tidur. Begitu kebangun, pada kemana ini? Aku ngintip kan pintu tenda 2 kan yang itu. Aku buka yang sebelahnya, lah foto-foto. Tapi aku pas awal bangun tuh pandangan langsungnya ke pohon kan. Itu nggak ada apa-apa. Begitu aku bangun, aduh. Pertama aku tidur, Septi di belakang, ada Septi masih. Begitu bangun, Septi kemana? Aduh, pandangan langsung pas banget gitu pohon. Aku lihat-lihat sih, sempat natap tuh pohon, tapi alhamdulillahnya nggak dapat. Enggak ya? Bisa Tidak. Aku kemarin ya pas malam. Kalau emang beruntung ya sekalian keluar gitu aja pas itu BAB gitu. Aja. Iya, maksudnya gitu. Kan aku lagi maksudnya biar tahu sekalian gitu. Aku yang lain nggak usah. Cuma kan kalau beneran kan ya agak ngeri ya. Kalau beneran gini, Mas turun yuk. Ngapain? Minta lagi turun. Ya untung nggak tahu sih. Maksudnya ceritanya nggak tahu. Cuma Ceritanya udah lewat. Kalau mereka nggak tahu, tapi aku tahu. Ya, tapi aku makanya itu. diem aja. Makanya aku gini, mau pup. Ayo anterin Fitri juga mau pup kan, yaudah ayo, aku juga pup gitu kan, aku kan orangnya kan ngikut aja udah gitu, biar sekalian gitu, takutnya pengen pup. Makanya tapi aku kan nggak mau berdua doang, udah nggak apa-apa Mas Yunus. Kalau Empi itu bilangnya gini,
ih Mas Yunus masa ngikut kita kan malu, pasti kan gitu sih Mpi, ngomong itu selalu berulang-ulang, dia nggak tahu yang ada di pikiran kepala aku itu apa, karena kan aku doang yang tahu kalau misalnya Mas Jeffrey melihat cewek di situ. Nah terus juga di situ emangnya pendaki-pendaki lain tahu kalau misalnya itu di situ emang ada gitu kan, gitu. Oh, pada tahu. Udah terkenal. Banyak. Oh, untung aku Ya, saat untung kebangun nggak sendiri nggak muncul. Untuk gak riset aku Puro. Kalau riset pasti ketemu itu. Ya itu pokoknya biasanya sih yang pertama terus sensitif pasti itu sering ditemu itu cewek sih. Iya. Yang noni katanya kan. Ih. Mantap. Aku soalnya kalau emang rasa kayak gitu malah tak lawan, Pak. Jadi sekalian muncul sekalian. Biar ya udah gitu loh. Nah, tinggal siapa nih yang berani? Pingsan atau dia gitu. Itu aja wes. Gila. Astagfirullah. Yang Fitri bilang pokoknya kalau Fitri udah minta temenin Mas Yunus pasti tahu kan? Itu pas di Cikasur bukan sih? Kasur. Pas Oh dia itu maksudnya itu. Sama di Cikunter juga. Pokoknya kalau misalnya Empi tahu aku minta anterin Mas Yunus jangan pergi dulu. Itu berarti aku ada hawa nggak enak nih, kayaknya aneh gitu. Itu aku berarti nyuruh Mas Yunus standby gitu. Mau kita lagi mandi, tapi Mas Yunus nggak mungkin itu kan ngeliat gitu. Makanya Empi bilang gini, kita kelihatan Mas Yunus enggak gitu, soalnya Empi nyuruh pergi Mas Yunus dulu, sedangkan perasaan aku aduh gila nih si Empi nggak tahu apa perasaan gue seperti apa gitu. Emang nggak tahu kan? Kalau tahu ya mungkin takut pasti lah. Iya. Kalau di Cisentor kemarin itu lebih ke hewan. Kalau kan kemarin sore ya. Takutnya nanti ada hewan yang pengen minum atau apa gitu kan. Begitu. Tapi nggak enak tuh Mas di Cisentor mah. Ya bener. Aku sebenarnya malah malamnya yang di terakhir itu kan aku sempat jam 10 malam BAB itu di pinggir sungai yang pas gali itu. Ya aku mikirnya tetap itu ke hewan. Cuma Kalau aku pas di Cisentor, pas habis dari itu, nah aku kan nyalain api lagi. Pada enggak aku nyalain api lagi. Enggak. Videonya itu. Kemarin lupa nggak tak masukin pas 4. Soalnya pakai HP ya. Nah itu aku nyalain itu tujuannya karena kaos kakiku basah kan. Ya itu tak keringin biar anu kan 31 dari Mbak Tri itu. Nah pas itu rokokku kan itu kan jadi kembar rokok. Ya aku cerita rokok enggak ya? Rokok itu kemarin kalau aku ngeh ya cerita kemarin tuh aku rokokku masih segini pancetnya baru segini buang kan. Nah itu situ pas nyari kayu di belakang shelter habis itu tak nyalain nggak lama langsung dari atas langsung tak buang masuk lagi wis ngeri. Udah malam yang terakhir kan itu wis lah langsung tidur padahal masih basah. Nah itu aja sih di Cisentor. Ya sempat ngerasain yang bikin deg-degan. Cuma aku fokus positifnya itu kan di atas pohon paling kayu. Oke, terus lanjut langsung aja dari Cisentor aja. Nah ini pengalaman mantap Cisentor. Yang paling tak takutin di Cisentor. Kalau aku kemarin sebenarnya dengan jalur seperti itu kan aku di awal aja udah kayak gitu. Dengan aku bareng sama ya Mbak Septi, Mbak Fitri, Mbak Tri itu aku mikir ini nanti di depan lebih parah enggak ya? Aku punya pikiran sempet mundur. Cuma aku kan itu punya pedoman di map. Ya takutnya meskipun aku pedoman di map, tapi kalau jalurnya model gitu terus, ya aku yang maksudnya aku lah lebih ke mikirin ke waktu nanti, lebih ke waktu lagi. Kalau emang kita terabas. Jadi
ada perasaan pengen mundur waktu di awal 2 Sabana di atas Cisentor. Wes. Oh, di Tapi setelah awal. itu enggak. Gimana? Melihat aku bingung kayak gitu. Itu beneran loh, aku enggak bohong. Soalnya aku lebih mikirin antara ini nanti ke depan kayak saya gimana aku nggak tahu. Terus aku pengen pokoknya sampai puncak. Tapi aku mikirin ke waktu. Nah, gimana? Ngerasa nggak aku bingung? Iya, Kelihatan sih, kelihatan. sampai ke naik batu. Itu udah pas naik batu, wah ini Mas Yunus sudah pusing Blank. banget ini. Iya. Padahal itu Naik kalau batu dari itu. awal aku ngeblanknya sebenarnya pas naik kan bertiga duluan kan ya. Iya. Kirain itu bener jalurnya. Aku sambil masih pegang main HP buat itu. Lah kok bingung langsung. Aku langsung ngeblank. Aku nggak ada beneran ya. Kirain emang bener ada. Nah itu kayak langsung ditutup itu. Pikiranku mau berasa atau apa itu langsung wah parah ini jalurnya. Ternyata ya emang kan semakin ke sana ya lumayan kan ya. Banyak yang coba. Iya. Itu puncak. Mbak Septi leader. Iya tuh. Sampai kemana ke Rawabik? Rawambik aja lah dulu, Rawambik. Apa? Kalau untuk sih menikmati perjalanan ya, sejujurnya benar-benar kalau di pikiran tuh benar-benar nggak ada hal negatif sama sekali kan. Hati juga tenang gitu kan. Makanya ngelihat jalur berani di depan gitu, ikut jalur aja. Kecuali kalau pas udah nggak tahu jalur nih, ini jalur bukan, baru masih bisa maju kan, ngikutin. Makanya untung aja selama perjalanan gitu, nggak ada gimana, nikmatin aja, seneng gitu. Mantap. Positif thinkingnya jos. Harusnya Iya. gitu, emang harus gitu. Adik. Penakut tapi bisa setenang itu wow. Gimana itu Mbak Betul. caranya Mbak? Jarang-jarang soalnya. Ya, aku juga pengen tipsnya apa sih? Itu tapi Berserah setenang sama loh. Mas Yunus. Kalau itu sulit. Punya mood. Kan bawa keren Mas Yunus sama Fitri, seenggaknya tenang lah ya kan. Wah, bisa dipercaya mereka. Apalagi Mas Yunus selalu positive thinking ya kan, pikirannya oh itu hewan, binatang, mau nggak mau kan kita ikutan mikir oh ya udahlah binatang paling kayak gitu. Mantap. Jadi menularkan pikiran-pikiran positif. Harus meskipun setakut apapun kalau kayak Mbak Septi ini bisa setenang itu dan nggak ngerasa bisa ditebak orang itu takut gitu loh, itu kan wow, keren. Meskipun ada tapinya ya nanti. Nah setelah Rawambik kemarin kan Mbak Fitri Mbak Septi ya itu tanya kok katanya lihat itu. Katanya kayak apa? Bungkusan. Jimat itu emang semua tahu ya? Tahu. Iya, benar. Itu Sakti di ya mana yang sih? lihat ya. Itu pas dari Rawambik tuh Mas, gak jauh kan kita lewatin alang-alang itu kan. Terus pas nengok sebelah kanan, ih apaan tuh dibungkus kain putih gitu terus diikat ke tali kan. Aku liatin aja, mau ngomong, kok sempet ngomong gak sih Mpi sama Fitri Lombali tuh? Sama Tapi Fitri. liatin ya kan, gak berani juga ngomong macem-macem ya kan, siapa gitu ya kan. Terus ngomong akhirnya sama Fitri ya, bener Pak saya. Iya. Fitri juga lihat kan berarti Iya. modelnya kayak gimana. Tali putih. Iya, Bukan Pim petunjuk bilang jalan kan juga. ya? Kan sepanjang jalur ada petunjuk jalan tali kan? Bukan Bukan. Kantong, Mas, kantongan. kantong. Di kotak gitu kayak kain dibungkus kotak terus diikat ke tali. Iya, kantongan kan? Mm-mm. Kantongan putih. Aku malah nggak tahu. Cuman Apa pas itu aku jatuhin tongkat itu bukan pas di situ. Terus- Sesudahnya. Mas Yunus kan di Sudah. belakang kan kemarin tuh Oh pas aku di Iya, belakang. yang jatuhin tongkat kan sebelum pas kita naik ke Rawang pas mau ke Sabana Lonceng
Habis istirahat di Rawabebek nggak jauh, nemu itu. Jalan mau ke puncak Mas. Tadinya Mpi sempat mau megang, cuman aku larang, jangan. Kalau lihat-lihat gitu jangan. Terus lanjut lagi nih yang ditanyain orang-orang, Mbak Septi. Enggak, aku sebenarnya mau tanya satu. Kemarin setelah kita istirahat ke arah Punggungan Sabana Lonceng, aku emang udah ngerasain ada something sama Mbak Septi itu. Kita udah naik Mbak Septi belum? Itu kenapa? Kenapa? Aku sendiri bertanya-tanya tau Mas, kenapa kok bisa begitu ya? Jauh Mungkin kemarin lah. habis istirahat. Heeh. Itu Fitri minta jalan duluan kan ya? Fitri duluan gitu kan di depan, terus Mbak Li nanti paling belakang tuh ya kan. Nah dari situ masih biasa aja, cuman kok pas jalan, kok hati gue sedih banget ya, kenapa gitu. Padahal pikiran mah kosong, karena tadi aja tenang gitu kan, nggak ada apa-apa, nggak ada yang dipikirin gitu. Cuman tiba-tiba di hati ngerasa sedih banget gitu ya kan. Udah makanya diem aja tuh, entah mungkin capek kali ya. Udah gitu kan Fitri jalan cepet banget tuh, nggak kelihatan kan ditinggalin kita gitu. Bali bisa lo ngejar, cuman kan biasanya kan dikit-dikit tanjakan istirahat gitu kan. Kayaknya nggak bisa ngejar Fitri sama Bali gitu, makanya ngerasa kayak gitu kali. Tapi memang pas habis istirahat tuh nggak lama, aduh kok pandangan gue kabur ya gitu. Agak goyang lah pokoknya ngeliat kakinya itu goyang-goyang gitu. Mbak Udah diem kan dari Septi situ. inget kan pas kan itu dari mana kita istirahat terus gantian Mbak Fitri di depan itu kita jalan kan ada gini terus nanjak kan ya, ingat nggak? Iya betul. Nah itu kita lihat dari atas kan aku udah di atas kan ya. Nah itu Mbak Fitri di bawah itu cuma diem gini. Itu yang jadi pertanyaan. Diemnya itu bukan diem capek tapi diem gini terus. Ini Mbak Septi kenapa ya aku? Terus makanya aku terus akhirnya minta jalan duluan kan. Iya. Mas itu, ya itu. Akhirnya nungguin kan. Nah itu, apakah dari situ udah mulai yang tadi diomongin? Itu pas dari abis istirahat, gak jauh kita jalan tuh aku langsung ngerasa kayak kabur gitu kan, ngelihat ke kiri kan jurang tuh ya Mas. Yang pohon apa tuh yang kebakar, cemara ya atau apa sih? Edelweiss. Pandangan aku kabur tuh habis itu. Oh ya udah, tapi masih bisa fokus lagi lah gitu. Cuman tiba-tiba di hati rasa kayak itu tadi yang aku bilang, kok sedih banget hati gue gitu. Padahal pikiran nggak ada pikiran macem-macem gitu ya kan. Makanya pas Bali jalan duluan tuh yang turunan terus tanjakan curam itu, aku cuma diem aja kan ngeliatin yang tadi Mas Yunus bilang diem gitu. Diem terus. Ya beneran diem, nggak tahu, pikiran gue kosong, nggak ada yang dirasa, nggak ada yang dipikirin gitu loh, diem aja gitu. Aku juga pas sadar, gue kenapa ya kayak gitu, nggak ngerti juga gitu. Maksudnya Kalau ditanya aku juga rasa capek, tapi nggak capek kata Mpi. nggak capek. Bukan karena Bali salib kan? Iya, Enggak. itu takutnya karena terbiasa di depan. Bali nyalip dia Nah, kan? aku di depan, iya. Terus Mbak Li di depan, itu takutnya ngerasanya, kok sedih banget gitu. Ternyata gue nggak ngikutin nih, nggak bisa gitu takutnya. Mungkin ya positifnya sih mikir kayak gitu juga ya. Mungkin gue capek nggak bisa ngejar kalian gitu kan. Tapi ya nggak tahu, nggak ada rasa gimana, nggak ada pikiran gimana ya udah. Di hati pokoknya sedih gitu, sedih aja. Diemnya kemarin tuh beda, aku ngerasain kok dari Kayak kita kosong. ngobrol santai, ngobrol biasa, diem gitu. Ya cuma ngerasa aku mikir tuh capek, otomatis kan kecepek toh, kan memang jalannya kayak gitu pas di situ. Makanya itu duluan aja Mbak. Ya kemarin kita sempat kehabisan logistik teman-teman dari Cisentor itu. Kita kan udah punya gambaran pengen camp lagi di Mata Air 2 ya rencana. Nah dari situ udah pusing-pusing banget pas di Cisentor.
Logistik. Oh ya, sebenarnya kemarin kita ketolong sama mas-mas itu. Kalau nggak ada mas-mas itu logistik kita nggak tahu itu jadi apa. Habis kan? Benar. Nah itu. Pak mie Nah, dong pas- satu. Iya. Pas turun tinggal 1 bungkus sama 1,5 bungkus ya. Tuh, Kan besar. kemarin mie isi dua, ya mie isi 2 kan ya. Iya. Nah itu tinggal 1,5 bungkus. Nah itu rencana buat di mata air 2. Untuk perjalanan yang turun itu ya kita nahan lapar. Nah jadi dari sini ceritain Mbak Fitri permasalahan kita. Rencana logistik di awal. Kita mulai dari Besuki lagi. Besuki. Iyalah. Jadi rencananya itu kita mau beli banyak yang kita mau lah intinya. Dan kita nggak tahu kalau misalnya di daerah situ itu nggak sesuai sama yang di daerah kita. Kayak misalnya aku sukanya itu kopi Indo Cafe dan kita bersikeras mencari Indo Cafe. Nah terus kayak misalnya si Empi itu sukanya Indomie, sedangkan di sana itu mayoritas mie sedap. Jadi akhirnya kita menunda terus untuk belanja. Nah di situ kita nunggu kita nggak dapat semuanya itu dong di pasar. Kita cuma dapat sayur sop, jagung, terus bumbu-bumbu dan itu aja. Nah mie itu juga sebagai cadangan karena kita udah terpaksa beli tapi nggak ada Indomie, akhirnya kita beli mie sedap 2 biji doang. Dan itu buat aku yang pedes kata gitu. Nah terus kita kembali lagi dengan tangan cuma segitu doang beli. Nah terus habis itu nanti kita ke Indomaret gitu. Oh ada kok Indomaret, Mas Yunus juga gitu. Ada tuh Indomaret di situ. Ya udah saya ngambil dulu. Oke, gitu. Nah terus ada tukang ojek tuh. Tukang ojek tuh udah menyamperin Empi. Udah nyamperin Empi. Ojek gitu. Nah, terus dengan harga yang dia minta deh pokoknya. Dan kita negosiasi tuh di situ. Nah, tapi kita masih mau santai-santai lah karena kita banyak yang belum dibeli dong. Nah, tiba-tiba Mas Yunus abis ngambil duit di dekat Indomaret, tiba-tiba itu tukang ojek naikin carrier kita ke motor-motornya dia nih. Motor-motornya dia nih. Lah, belanjaannya kita masih itu doang dong. Terus habis itu dengan mereka itu Mas Yunus itu ngasih tahu nanti kita ke Indomaret situ ada Indomaret. Oke, akhirnya sama tukang ojek itu ke Indomaret tuh ternyata Indomaret tutup. Masih tutup. Yang kita inginkan nggak dapet nih di Indomaret, sedangkan kita mau masuk ke daerah yang nggak ada Indomaret nih, jalan terus. Nah, tukang ojeknya ini, oh ada kok, ada toko, ada semuanya, insya Allah di situ. Oke, kita ngikut nih, jalan. Pas udah jalan, nih di sini. Tahu-taunya di sono apa yang kita inginkan juga nggak ada. Jangan memaksakan diri yang kita inginkan, kita butuhkan. Beda. Udah di situ, akhirnya nggak ada nih Indomie. Kita terpaksa beli Sarimi. Iya, Sarimi kemarin. Iya, akhirnya mau berapa nih Sarimi? Udah 5 aja. Ya udah deh 6 aja ya, 6. Ya udah 6 gitu. Ya udah gorengnya 4 ya. Gorengnya 3, itunya 3 rebusnya. Oke. Kan masih ada mie Fitri 2. Oh ya udah jadi banyak ya. Iya, kebanyakan nanti takutnya. Oke, ya. Terus habis itu kopi. Ada Indo Kopi enggak? Enggak ada. Udah enggak usah. Gitu. Terus habis itu nugget ada. Nah, kita mau beli apa ya? Ada lagi satu sosis ya. Sosis sama bakso. Tadinya kita mau bikin bakso. Terus bakso nggak ada. Nah, akhirnya kita di situ cuma beli bumbu lagi sama nugget 2 tuh. Terus gini, nuggetnya 1 apa 2? Udah deh 2 aja. Gitu ya, kata Empi ya. Nah, terus akhirnya cuman sosis, nugget 2 sama mie beserta bumbu-bumbunya. Kopi masih enggak ya? Ingat. Indomie tidak terrealisasi. Nah, itu doang nih, kita kelihatannya banyak dengan sop itu dan jagung. Udah. Kita jalan lagi nih, ada lagi kata Mas Yunus gini.
ada lagi kok warung di atas. Oke, ada warung di atas. Ya, kita ada nih di warung, terus pas sampai atas ada warung, iya di sana lengkap insya Allah, orang ada sayur-sayuran, oke sih gitu. Akhirnya pas mau berangkat packing kita ke warung itu dong. Masih bersikukuh dengan Indo Cafe, aku nyari Indomie juga siapa tahu ada dan semuanya. Nah akhirnya beli nggak usah Indo Cafe, apa tuh yang ada aja, Wet coffee. Iya, wet coffee. Wet coffee berapa mas? Udah 4 aja. Yakin mas? Ya 4. Terus ya sama Adam Sari berapa mas? 4 aja, 4. aku berapa ya Pia? 3 apa 4 Pi? 4. Enggak, aku berapa? 4 aja. Kayak bener satu kayak gitu kan gini. Tapi gini, udah percaya aja orang Mas Yunus yang udah pernah. Iya gak sih? Udahlah kita jalan. Tapi balik ngerasa itu udah ngerasa belum kalau misalnya itu kok 5 hari makanannya cuma segini gitu. Udah itu dari pas di situ. Beli Kalau Mas Yunus Apa? sama Ngerasa rasa enggak? balik. Kalau Udah aku mikirin. lebih ke cukup di sayurannya kemarin. Nah, aku sebenarnya yang bikin nyesel itu di cemilan. Ya kan kita kekurangan cemilan. Cemilan kita cuma berapa biji kemarin. Itu Nah, aku berarti yang 4 ya? nyesel. Apa 2? Iya. Itu pun sampai bawah lagi loh. Iya kan? Dimakan enggak? Sampai Itu bawah lagi. terpaksa. Itu aku yang bikin nyesel. Maksudnya kita di jalur itu nggak usah lah yang berat-berat, tapi di cemilan sama sekali nggak bawa cemilan. Betul. Itu. Udah nih, udah kayak gitu ya, Mas Yunus ya semuanya. Nah, terus kita gini, Mas Yunus beli apa nih? Makanan bungkus ya? Makanan bungkus buat dimakan di Sabana kecil. Sabana kecil. Iya. Nah, udah nih ke Sabana kecil kita makan nasi bungkus. Iya dong, benar nasi bungkus. Nah, terus habis itu pas paginya kan kita harus sarapan nih. Baru itu. Sarapan kita. Nah, udah nih sarapan. Lah, kok jadi berkurang ya makanan kita? Itu tuh aku udah ngerasa, wah ini jangan-jangan nih udah ngerasa tuh aku di situ. Nah, terus jalan nih kita lagi. Terus kita masak apa? Di Sabana besar. Sabana besar, goreng nugget. Yang mau Sabana besar ya? Di Sabana besar. Nah, kita goreng nugget nih. Lumayan tuh banyak tuh di situ. Ngabisin 1 bungkus kayaknya. Ya gak? Nah, udah tuh. Habis dong makanan kita itu. Nah, kita ke Cikasur nih. Pas di Cikasur, Mas Yunus berpikirlah di situ. Iya, baru aku sadar. Nah, di situ kita berpikir di situ, Mas Yunus loh, jangan yang membicarakan itu, mendiskusikan apa aja yang kita harus makan di semuanya. Yang pertama, itu direncanain sama Mas Yunus. Ya itu bermula dari Indomaret sama tukang ojek. Jadi bisa disalahkan kemarin pikiran kita itu kayak teralihkan sama itu. Pertama ojek kan nyuruh ayo santai. Kita kan belum cukup udah ngomong gitu. Akhirnya kita nurut ngeblank. Apalagi ditambah Indomaret. Wah, itu. Yes. Aku lebih nyesel di cemilan kemarin, Mbak. Beneran. Kok bisa gak ada sama sekali ya? Untung ada Mbak Tri bawa madu itu. Oh iya, itu wah, itu penolong banget itu. Ya itu aja. Wes. Sama Oreo. Oreo ketinggalan 1 di dalam tas. Sisa. Sampai aku dikasih Mbak Septi apa kemarin Mbak? Nabati apa ya? Iya Nabati kan ya? Nggak tak makan dong sampai aku mikirnya tak kembalikan lagi. Gila. Ya itu sing paling parah sendiri sih. Tapi ada satu lagi. Apa? Mas, yang di awal kita gini mau beli agar. Di awal. Tapi kita nggak dapetin itu. Oh bukan iya. Yang merek itu ya?
Kita sebenarnya karena bergantung Indomaret. Sebenarnya kan warung banyak. Terlalu bergantung Indomaret akhirnya itu ngeblank semua. Iya. Ya itu pengalaman sing perlu diperhatikan ketika di Argopuro. Yang pertama kayak lupakan merek deh kalau ke daerah ke gunung itu. Yang ada aja. Kok ngeri ya? Dipikir-pikir. Ngeri banget. Parah banget. Kira-kira dengan kondisi kayak gitu kemarin gimana Mbak Septi? Mbak Septi kan kemarin yang paling, ya bukan yang paling ya, yang kayak ya paling banyak ya. Makanya mantep. Tapi Terus di akhir dia ngerem loh. Iya. Tahu kayak gitu gimana Mbak Septi? Wah, aku tuh gak mikirin sama sekali mas masalah makan. Karena kan mas, aku bawa nabatinya kan. Kayak aku beneran naik gunung kemarin tuh beneran gak ada pikiran sama sekali, emang gak mikir deh kayaknya. Iya. Ya kan, ada makanan ya udah kan, paling banyak makan siapa? Septi kan? Cemilan habis sama siapa? Mas Septi, Bu Nabati. Habis semua. Kayak gak ada yang masih sisa pas turun akhirnya. Satu. Awal banget sih itu emang nggak, ya udah santai aja makan. Cuman pas Mas Yunus sama Fitri ngitung-ngitung sisa makanan nih, besok gimana gitu ya kan, mikir oh ini aku ngeliat Nabati tinggal 2 nih, 2 bungkus, gimana nih ya caranya ya. Akhirnya aku selipin di kepala tas kan, paling atas aku tumbuk-tumbuk sama barang-barang lain ya udah aman lah. Akhirnya sampai turun ke bawah masih ada tuh di dalam tas nggak dimakan. Menahan diri sih pada akhirnya. Terus Mbak Tri gimana? Tahu kayak gitu? Aku sih sebenarnya dari awal tuh sempat mikir, cuman kenapa nggak keluar, salahnya nggak keluar omongan. Cuman sempat mikir, kok kita 5 hari di atas, kok logistik cuma ini doang, terus apa-apa serba 4 istilahnya cuma satu-satu sehari doang dong, sekali doang, selanjutnya kita enggak lagi. Kok bisa ngeblank ke itu ya? Kok cuma 4, cuma 6? Iya. Cuman itu udah mikir, kok cuma begini ya, kok cuma segini ya, cuman enggak untuk mengeluarkan kok cuma segini tuh enggak keluar, jadi udah ikut aja. Aku bisa ngeblank itu soalnya. Aku yang sebenarnya aku udah punya tanda-tanda itu waktu kita packing. Lah, itu logistiknya mana? Kok nggak ada? Iya kan? Aku sempat ngomong nggak kemarin? Denger nggak aku ngomong itu? Kok lah aku logistiknya mana? Kalau denger mungkin aku bisa mana? Yang kita di base camp, masih di base camp pas packing. Oh, itu kan kita packing semuanya ke dalam karena Mas Yunus sudah bawa 2 tenda. Tapi Mas Yunus kenapa bisa ngebahas di Sabana kecil? Banyak sekali ini logistik kita. Apa dimakan apa tidak? Iya, makanya itu. Ya, itu karena terlihat berantakan mungkin ya. Waktu udah kebuka semua, adalah kosong. Dari beras aja aku sempat kok cuma seliter ya. 1 liter. Cuma 1 kilo gitu. Lah, kita masaknya seberapa? Keren. Gokil tapi Mas itu. Keren lah. Minim tapi sampai itu ya. Doa kita dikabulin ya kan, punya tetangga semuanya makan makan telur, ya Allah. Dapat Coba. agen, dapat api unggun, terakhir dapat ojek. Mantap. Oke, mungkin gitu aja yo teman-teman, dan aku makasih buat Bapak dari Cijantung. Semoga ada kesempatan lagi naik menghibur penonton Cito, anjay. Enggak, nanti kita ketemu di Indofest kan? Oh iya, di Indofest. Oke, di Indofest. Siap. Oke, sebelumnya maaf untuk waktunya. Maaf, terima kasih untuk waktunya Mbak Septi, Mbak Fitri, Mbak siapa satunya? Mbak Fitri. Ya. Penutupannya formal banget ya. Oke, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.
Waalaikumsalam. Ya, jadi seperti itu teman-teman kejadian kita di balik keceriaan di Gunung Argopuro kemarin. Ada aja lah pokoknya. Ya, setiap perjalanan pasti seperti itu. Ada aja, itu wajar. Ya mohon maaf untuk videonya, audionya sih itu kurang banget di akhir-akhir. Jadi itu banyak sekali tak potong. Ya intinya ada yang jelas tak masukin gitu ya. Tapi semakin ke belakang itu mungkin nanti teman-teman nggak betah kalau dengerin percakapan kemarin waktu di ending-ending itu yang udah mulai tak potong itu. Ya saya nggak tahu, ini pertama kali. Dan selanjutnya ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan terkait ini ojek Argopuro ya, yang kemarin sempet nggak tak tayangin. Sebenarnya dilarang ya. Saya udah dipesenin sama pihak Basecamp untuk tidak merekam tidak menayangkan perjalanan dari Cikasur ke Basecamp. Itu emang nggak boleh peraturannya. Cuma kemarin emang nggak tahu mungkin itu bagian dari doa kita, karena kondisi seperti itu ada ojek dan kita ya itulah ditawari ya kondisional, kita udah kayak gitu ya udah gas. Nah untuk harganya itu 2 kali lipat kita sampai portal, jadi sekitar 300 seperti itu. Tapi sebenarnya itu dilarang teman-teman. Yang saya tahu loh ya, kalau nggak tahu kalau sekarang atau gimana nggak tahu, intinya itu dilarang. Ya intinya untuk ojek Cikasur ke Basecamp ini anggap aja aku kebetulan gitu ketemu. Wes sebenarnya aku nggak punya pikiran ke arah situ, tetap jalan. Tapi ya itu lagi itulah intinya nggak usah dibahas untuk ojek dari Cikasur sampai ke Basecamp, karena itu nggak boleh, normanya sampai portal gitu. Nah dan tadi sempet tak skip banyak itu terkait pengalaman ojek mereka ya, karena itu termasuk ojek yang barbar. Tapi ya gimana ya, aku mau nayangin videonya, kondisinya waktu nyeritain itu wow malah kacau, suara saya udah nggak kedengeran kecil banget, aku nggak tahu lama-lama kok kecil. Ya mungkin next kalau ada ngolas yang model seperti itu atau teman-teman ada saran bisa komen aja ya. Tapi nanti saya coba perbaiki lagi kalau emang ada kesempatan ngulas kayak tadi. Ya mungkin itu aja. Terus apalagi ya ini, terkait simaksi ojek ya, utamanya tak kasih tahu yang normalnya aja. Basecamp sampai mata air itu 130, terus sampai portal itu 150. Jadi seperti itu. Nah untuk temen-temen misal nih ini kan PP ya, kondisi masih Bremi masih tutup jadi harus PP. Itu kalau teman-teman mau ngojek dari atas, misal mau ngojek dari portal itu ya, nah sampai di bawah mata air 2 itu usahain nyalain data internet. Nanti siapa tahu ya, aku kemarin pakai Telkomsel, di situ ada. Nah itu dari situ bisa ngubungin. Kalau enggak, teman-teman prediksi aja turun sampai portal jam berapa atau kira-kira jam berapa gitu. Nanti pesen sama Basecamp, Mas saya jemput mungkin jam 5-an sore lah, nanti ditunggu di situ gitu, minta tolong. Tapi ya usahain ya sesuai lah, tepat gitu, molor ya nggak lama. Intinya seperti itulah teman-teman. Mungkin gitu aja teman-teman untuk ceritanya ya, tipis-tipis saja. Saya juga nggak bisa ceritain terlalu panjang karena banyak masalah. Kalau ceritain terlalu panjang itu bukan malah memperjelas tapi menambah masalah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nantikan trip selanjutnya dari saya malam hari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.